Kita ke sorotan lain, Saudara. Ayah Peggy Setiawan dan tim kuasa hukum mendatangi lokasi rumah yang pada tahun 2016 lalu menjadi tempat Peggy dan sang ayah bekerja di Kampung Rancak Siat, Kecamatan Papepek, Kabupaten Bandung. Kamis siang, kuasa hukum keluarga dan ayah dari Peggy Setiawan menunjukkan rumah lokasi yang jadi tempat bekerja Peggy dan ayahnya saat peristiwa pembunuhan Vina terjadi. Namun dari rumah tersebut tidak ada satupun orang yang keluar, pemilik rumah juga sulit dihubungi. Langkah ini merupakan bagian dari pengumpulan bukti dan saksi yang menunjukkan bahwa Peggy Setiawan tidak berada di Cirebon saat malam terbunuhnya Vina dan Eki. Perubahan nama dari Peggy kepada Robi di dalam KK, di dalam KTP, di dalam akte tidak ada berubah nama Robi. Sehingga nama Peggy Setiawan berubah Robi. Saat itu setelah selesai membangun rumah ini, pekerja semua pulang ke Cirebon. Yang tinggal hanya Peggy dan Robi. Itu adik kandung, adik kakak. Ini anak kandungnya Pak Rudi. Ngontrak di Cilampeni. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon mengajukan penahanan ke Polda Jawa Barat. Perwakilan tim kuasa hukum Peggy Setiawan mendatangi Polda Jabar pada Kamis kemarin. Kedatangan mereka dilakukan untuk mengajukan penangguhan penahanan Peggy serta meminta salinan berita acara pemeriksaan. Kuasa hukum mengatakan kedua permintaan tersebut kini dalam proses kepolisian. Agenda hari ini kita tetap mengajukan penangguhan penahanan kepada pihak kepolisian, serta kita meminta salinan BAP. Nah, yang dua hal ini yang saya sebutkan di belakang itu lagi diproses. Jadi baik penangguhan penahanan maupun salinan BAP itu masih diproses. Sementara di kediaman orang tua Peggy, sebanyak 65 pengacara dari sejumlah organisasi advokat di sejumlah daerah menyampaikan kesediaannya untuk membela Peggy Setiawan. Para pengacara ingin membantu secara sukarela. Saat ini sudah ada 65 pengacara atau advokat yang sudah resmi menandatangani surat kuasa untuk membela Peggy Setiawan. Mereka semua itu tergugah tidak dibayar tidak dibayar oleh keluarga Peggy Setiawan. Mereka tergugah ingin membantu, ingin menegakkan hukum, ingin menegakkan keadilan. Mereka dari lintas organisasi advokat dan dari lintas daerah. Mabes Polri buka suara soal dihapuskannya 2 DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut penghapusan 2 DPO karena alat bukti yang mengarah ke keduanya masih belum mencukupi. Termasuk keterangan saksi yang menyebut 2 nama DPO tersebut adalah fiktif. Polri juga mempersilahkan masyarakat jika memiliki informasi untuk dapat membuat kasus ini terang benderang. Kasus yang disampaikan oleh Dirkrim Polda Jabar bahwa tadinya DPO ada 3 menjadi 1 karena alat bukti yang mengarah kepada 2 orang ini sampai dengan saat ini masih belum mencukupi. Bahkan ada beberapa keterangan saksi yang menyampaikan itu adalah fiktif, nama fiktif. Nah, oleh karena itu masih didalamin, masih dikerjakan. Apabila memang ada keterangan, informasi, tambahan alat bukti, tambahan saksi, ataupun yang lainnya untuk membuat terang benderang tindak pidana ini, tentu saja kepolisian akan sangat berterima kasih.